ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillah jema'in. Ikhwan fiddin rahimakumullah, beranjak dari sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang memeliharanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula lah yang memeliharanya. Memelihara kesucian Al-Qur'an, memelihara kemurnian Al-Qur'an, memelihara isi kandungan Al-Quran, memelihara dari menambah, mengurangi, serta memelihara dari penyelewengan terhadap makna dari Al-Quran itu sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka pada hari ini kita membuat sebuah video reaction berkenaan tentang apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Danu melalui surat, penjelasan surat As-Sajdah ayat 21. Sebelum ini kita bahas, maka alangkah baiknya kita simak dulu video berikut ini. Kalau kita kembalikan lagi kepada Quran, wala nudiqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Ini diceritakan bahwa Allah akan memberikan siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia bagi manusia apa? Sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Berarti orang yang sakit dari ayat Quran tersebut pasti masuk neraka. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Sebelum ini selesai, saya menyelipkan. Wala nudiqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Ini harus kita fahami ayat Quran ini. Dan Allah akan memberikan siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia kepada manusia. Siksa kecil ini adalah sakit. Ingat, sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu bagaimana? Yaitu masuk neraka. Berarti seorang yang sakit, kalau dia muslim, pasti menurut ayat ini adalah masuk neraka. Ini harus kita ketahui. Sehingga ini harus menjadi tahu bahwa orang yang nanti di dunia sakit itu, menurut ayat As-Sajdah 21 ini, orang itu akan masuk neraka. Jadi jangan membicarakan orang ini non-muslim. Enggak, non-muslim itu udah langsung masuk. Yang inilah yang muslim sebenarnya. Disinilah yang harusnya diketahui. Kalau ada orang, oh saya takdirnya, takdir kamu itu sejak kamu sakit itu udah kena takdir sakit. Harus kamu benahi dirimu sendiri. Sebelum nanti di akhirat kamu akan masuk neraka, sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Wala nudiqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Sudah jelas di situ. Dan sungguh akan ditimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Semua orang yang sakit di dunia ini, ya nanti di akhirat dia akan masuk neraka. Ini Allah yang bercerita. Jangan bilang ini untuk orang yang non-muslim. Jangan. Terus yang muslim itu kalau sakit kenapa? Gak berlaku ayat itu ya. Gak berlaku ayat itu ya gitu. Enggak. Semua ayat-ayat Quran itu untuk semua manusia, muslim atau yang belum muslim, itu tetap akan dapat. Ikhwafiddin rahimakumullah,
Sesungguhnya surah As-Sajdah ayat 21 ini tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan berhubungan dengan surat sebelumnya. Ikhwafidin rahimakumullah, sebenarnya ayat ini berbicara tentang kondisi orang yang beriman dan orang yang fasik. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat As-Sajdah ayat 18, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah memang sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? La yastawun. Mereka ini tidak sama, kata Allah. Amma alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun kondisi orang-orang beriman, mereka itu berada di dalam surga, kata Allah, dan mereka ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian ayat yang 20 mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Nah, pada ayat yang 20 ini Allah mengatakan kondisi orang-orang yang fasik itu adalah mereka itu berada di dalam neraka. Setiap mereka ini ingin mau keluar dari neraka, kemudian Allah kembalikan lagi ke dalam neraka. Fadzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab supaya mereka merasakan azab, kata Allah. Karena mereka inilah telah mendustakan apa-apa yang Allah janjikan kepada mereka. Mereka telah mendustakan ancaman yang telah Allah janjikan kepada mereka. Kemudian ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-21 mengatakan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nah, pada ayat 21 ini, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, dan kami timpakan kepada mereka. Mereka ini yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir. Dan sungguh kami timpakan kepada mereka azab di dunia, kata Allah, sebelum nanti azab besar di akhirat. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka orang fasik ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebenaran, kembali kepada Islam. Ikhwafidin rahimakumullah. Jadi ayat ini, ayat yang 21 ini berbicara tentang orang-orang fasik, bukan berbicara tentang manusia keseluruhan seperti apa yang telah kita saksikan di video-video yang disampaikan oleh Ustaz Danu. Dan bahkan di sana beliau mengatakan manusia yang sakit di dunia ini pasti masuk neraka. Ikhwafidin rahimakumullah. Kalau seperti ini pemahamannya, maka pemahaman yang seperti ini sangat keliru. Karena siapapun yang di dunia ini pasti mengalami yang namanya sakit. Yang namanya hidup pasti ada senang, ada susah, ada sehat dan ada sakit. Siapa sih yang nggak pernah sakit di dunia ini? Nah, kalau berpatokan, kalau memaknai ayat seperti ini sangat keliru. Nah, berarti kalau setiap manusia yang sakit di dunia ini pasti masuk neraka sekalipun ia adalah seorang muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad pernah sakit. Ya. Kemudian sahabat Imran bin Husain 30 tahun beliau sakit. Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau juga sakit, dan bahkan Imam Asy-Syafi'i selalu membawa mangkok kemanapun ia pergi, ya, sebagai menampung darah yang menetes dari tubuh beliau, dan beliau merasakan sakit. Kemudian Nabi Ayub juga sakit. Apakah kita berani mengatakan bahwa mereka nanti akan masuk neraka kalau kita memahami ayat ini seperti ini? Nah, ikhwafidin rahimakumullah, inilah yang kita sampaikan bahwa pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Ayat ini berbicara tentang orang yang fasik, dan Allah akan menimpakan azab bagi orang yang fasik di dunia ini berupa apa?
kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Jalalain, ya, tafsir Jalalain, bahwa yang dimaksud dengan azab di dunia ini yakni dibunuh, kemudian ditawan, kemudian kekeringan dan paceklik serta berbagai macam penyakit. Itu adalah bentuk cara Allah mengazab orang-orang fasik di muka bumi ini. Kalau kita lihat lagi di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya segala macam penyakit dan malapetaka yang ditimpakan kepada orang-orang fasik itu adalah bentuk azab Allah di dunia sebelum nanti mereka merasakan azab yang lebih pedih lagi di akhirat. Ikhwafidin rahimakumullah, maka perlu kita garis bawahi bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang yang fasik. Allah mengazab orang yang fasik di dunia ini sebelum nanti mengazab mereka di akhirat. Inilah maksud dari ayat ini. Ya, ayat ini tidak berbicara untuk seluruh manusia. Kalau ayat ini dikatakan siapapun yang diazab di dunia, siapapun yang sakit di dunia, kemudian pasti diazab di akhirat. Kalau pemahaman seperti ini sangat berbahaya ya ikhwah. Maka ayat ini berbicara tentang orang-orang fasik. Silakan cek tafsir apapun yang antum ketahui. Tafsir apapun yang Anda ketahui. Mau baca tafsir Jalalain, mau membaca tafsir Khazin, mau membaca tafsir Al-Azhar, mau membaca tafsir Al-Misbah, mau membaca tafsir As-Sa'di, silakan dicek. Di sana ayat ini berbicara tentang kondisi orang fasik. Ya, sekali lagi ayat ini berbicara kondisi orang yang fasik, bahwa bagi mereka ada azab di dunia sebelum nanti azab di akhirat. Bukan untuk seluruh manusia, tetapi ayat ini berbicara tentang kondisi orang-orang yang fasik. Ikhwafidin rahimakumullah, perlu hal ini kita sampaikan ya, karena kalau pemahaman ini bergulir di tengah masyarakat, maka ini beresiko bagi pemahaman agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikuti tentang sesuatu yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, kemudian lintasan hati, semuanya itu kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ini kita sampaikan. Allah melarang kita mengikuti tentang sesuatu yang kita tidak mengilmui tentangnya. Allah melarang akan hal itu. Lagian yang perlu kita sampaikan bahwasanya kita ini tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan serampangan. Bahwa kita ini tidak boleh menafsirkan, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan logika kita. Menurut Ibnu Katsir itu hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bahwa siapa saja yang berbicara tentang Al-Quran dengan logikanya, dengan pemikirannya tanpa berdasarkan ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Inilah bahayanya kalau kita menafsirkan kemudian berpendapat tentang kalamullah dengan logika kita. Kita tidak boleh seperti itu. Mesti kita rujuk kepada tafsirnya. Karena bukan kapasitas kita untuk menetapkan sebuah tafsiran, apalagi mengistinbatkan hukum, menetapkan sebuah hukum. Ini tidak boleh. Apalagi ini berbicara tentang Al-Quran. Imam Masyruk mengatakan, "Ittaqut tafsir fa innama huwa riwayatu anillah." Berhati-hatilah kamu dalam menafsirkan Al-Quran, kata Imam Masyruk. Sesungguhnya ianya Al-Quran itu adalah riwayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan Allah, maka tidak boleh kita serampangan dalam menafsirkan Al-Quran. Maka hendaklah rujuk kepada tafsirnya.
Ya, tafsirnya. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan serampangan. Karena ini adalah kalamullah. Tidak serampangan kita dalam memahami Al-Quran. Harus merujuk kepada ulama yang paham dan mengerti tentang Al-Quran itu sendiri. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.